Jadi basicnya itu dia seperti sutra. Terus wadahnya ini, wadahnya ini adalah Mahayananya. Terus eh, Wajranya ini isinya ini, isinya ini teh atau amerta ini, amertanya ini Wajrayana itu. Jadi butuh semua kan, butuh semua. Artinya kita harus punya motivasi seperti praktisi Theravada, dia yang menghindari delapan angin duniawi. Ya, apa itu angin angin duniawi? Ya? Dia kan harus seimbang. Meskipun dicela, orang Theravada itu imbang. Dia nggak balas dengan celaan. Dipuji, dia juga nggak apa namanya terlalu kegirangan kemudian sampai lupa diri. Dia imbang. Kemudian kalau misalnya lagi sedih, dia tetap imbang. Lagi senang, dia tetap imbang. Posisinya senantiasa imbang. Nah, kalau dia nggak terkenal, dia tidak gimana-gimana. Ya biasa aja, imbang ya, UPK. Ketika terkenal, ya tetap UPK, biasa. Kemudian kalau rugi, dia juga tetap tenang. Kalau untung, dia juga tetap tenang. Jadi motivasinya, dia seimbang aja. Menghadapi perubahan itu, dia selalu UPK. Ya. Terus kalau di Mahayananya, yang utama itu prioritasnya dia harus memiliki pemikiran bodhicitta, yaitu tekad untuk mencapai sama sang Buddha untuk menolong semua makhluk. Nah itu Mahayana itu kuncinya di situ. Jadi dia juga punya sila menjaga supaya tidak eh, keluar dari batas eh, silanya atau winayanya. Kemudian dia dia juga ditambah lagi sila untuk menolong makhluk lain, ya, itu. Terus baru wajarannya juga punya tekad lagi atau apa vow bahasa Inggrisnya atau damsik atau komitmen. Dia harus jaga komitmen karena dia membawa nektar yang sangat dahsyat ini. Ibaratnya intisarinya nuklir itu ibaratnya kalau dia ininya basicnya nggak kuat, kemudian dia nggak punya pemikiran untuk menolong makhluk lain, nanti disalahgunakan dan yang menderita ya praktisi itu sendiri. Dia akan masuk ke neraka yang paling jahanam gitu ibaratnya bahasa agama lain tuh. Hmm. Oleh karena itu eh, dasar-dasar ini nih mesti setidaknya tahu intinya, udah paham, paham intinya. Oh, kalau saya belajar Theravada itu saya harus menghindari apa namanya kebahagiaan yang bersifat samsarik, ya kan? Dia udah nggak tertarik lagi terlahir di alam surga, dewa. Nah, yang intinya dia ingin kilesanya itu padam. Nah itu. Jadi dia sudah punya pemikiran itu. Kemudian dilanjutkan ketika itu dia pakai untuk menolong sebanyak mungkin semua makhluk tanpa kecuali. Nah, terus baru dia praktek ini supaya ini dipercepat. Sebab kalau pakai jalur sutra itu butuh kalau versi Theravada 4 asangkaya 100 kalpa. 4 asangkaya kalpa 100 kalpa. Jadi sangat lama sekali. Kalau versi yang Sutra Mahayana itu 3 asangkaya kalpa. Jadi sangat lama. Jadi kalau pakai Vajrayana dalam satu kehidupan paling cepat, paling lama 16 kali kehidupan. Tuh, nangkep ya. Jadi sangat dahsyat, energinya itu betul-betul besar sekali itu mendorong kita itu untuk mencapai tujuan goalnya itu. Jadi kalau dipakai untuk yang sepele-sepele itu bisa jadi bumerang, mematikan dia kalau nggak hati-hati itu. Kenapa? Makanya di di sistem kita
yang diajari guru sama dua itu biar aman, ikuti sistem yang sudah teruji, yang dimulai dari guru Swarnadwipa itu. Ada teknik namanya membagikan bodhicitta, dibawa sama guru Atisa ke Tibet, diajarkan sama murid-murid Tibet. Nah, itu lebih lebih aman daripada kita nggak ada jalan atau metode hanya yang langsung ketemu guru dan langsung main mudra-mudra mantra dan seenaknya sendiri tapi nggak ngerti. Dia harus punya ini tahapan-tahapan ini yang harus dia latih, itu dipraktekkan. Ngerti kan? Makanya dikatakan kalau sudah masuk ajaran itu ibarat ular, dia masuk ke dalam ini eh, bambu itu loh. Di dalam bambu hanya hanya jalannya itu cuma satu. Dia nggak bisa berkelit. Kalau nggak naik ya dia akan turun. Dan jalannya cuma di atas sama ke bawah gitu loh. Ibaratnya begitu. Hmm. Nangkep ya. Nah, tapi jangan takut karena ada ini yang diajarkan oleh Rinpoche, yang kelahiran lampaunya adalah Guru Swarnadhipa. Karena beliau mengajarkan cara yang paling aman. Jadi meskipun wajah itu mengerikan efeknya, tapi kalau kita nggak benar ya, nggak di bawah bimbingan guru yang benar, pakai metode yang sudah teruji benar, itu asal-asal ikut-ikutan aja, rame-rame rame-rame main ini main itu, tapi nggak ngerti, ya itu yang jadi bisa bumerang, ya, bahaya. Jadi kalau kita mulai dari namanya lamprim, tahapan jalan, kita pelan-pelan meditasi yang tahapan seperti tadi, siang kalau yang datang itu kita sudah ketemu guru Suwana Dwi Dharmakirti, kemudian kita menghargai kelahiran kita sebagai manusia, sadar, oh ternyata nggak gampang dapat tubuh manusia, terus kemudian kita mulai menggunakan tubuh ini secara bertahap dari yang belajar karma, kemudian belajar tentang adanya kelahiran-kelahiran alam. Nah, sekarang itu kadang-kadang guru-guru Buddhis tertentu menganggap alam-alam rendah itu hanya pikiran, dia bilang gitu. Dia hanya pikiran-pikiran, akhirnya dia kayak menentang khotbahnya Sang Buddha sendiri bahwa ternyata ada alam-alam itu, gitu kan. Jadi seolah karena ya kalau saya kan tadi sampaikan saya ini nggak melihat langsung loh, nggak melihat langsung neraka loh, saya nggak pergi ke neraka, saya belum pernah dalam keadaan sadar dengan kekuatan kesaktian saya pergi ke neraka, saya belum. Makanya ini kebenarannya berdasarkan kitab suci, saya bilang, saya bukan klaim saya pernah lihat ke sana gitu, tapi artinya saya meyakini bahwa entitas itu eksis gitu loh, seperti yang diyakini oleh kitab-kitab Pali, kan ada niraya kan, Dewa Data masuk niraya kan. Jadi jadi kalau yang beberapa guru itu sudah menganggap itu yang sekuler tuh ini pikiran aja. Jadi kalau kamu marah kamu neraka, kalau kamu happy itu surga. Jadi dibuat simple gitu. Nah, kalau kita di Lamrim nggak boleh main pakai yang sumber otentik, yang otoritas resmi. Itu harus dijaga otoritas resmi itu. Jadi kalau mau ceramah atau apa, nggak bisa sembarangan ngarang-ngarang seenaknya bunyi biar umatnya senang aja. Bukan begitu. Jadi kita mau mengikuti pakemnya yang sudah teruji, ya gitu loh. Nah, itulah Wajrayana itu seperti itu. Jadi tidak main coba-coba gabung-gabung ini pakai itu ini pakai ngarang-ngarang sendiri. Bukan. Kita ngikuti. Kita menyerahkan diri kita kepada Guru Swanadripa, Mahakirti, Dharmakirti, mengikuti sistem beliau yang sudah terbukti bagi negara-negara lain yang sudah mempraktekkan. Itu maksudnya. Nggak usah ngarang-ngarang berkreatif itu. Ikutin yang sudah pakem. Nangkep. Ya, dengan begitu nanti hasilnya juga sudah pasti karena sudah terbukti. Ada guru Atisa, ada guru Drom Tompa, ada Jerimpose. Itu betul-betul betul-betul manusia-manusia yang sudah menggunakan tubuh manusia tadi menjadi
sama Sang Buddha yang hidup itu. Nggak usah ngarang-ngarang pakai cara-cara yang aneh-aneh gitu. Nangkep ya. Nah itulah musuhnya adalah ego nanti. Ya karena biasanya orang tunduk sama guru itu susah. Seperti karena misalnya contohnya bapaknya Sang Buddha lah. "Tak, aku namaskara sama anakku sendiri. Aku raja yang berkuasa." Dan dia pasti egonya sangat-sangat membisiki dia apa nggak mungkin memalukan kamu raja besar namaskara sama orang yang miskin gak pakai jubah begitu. Makanya dia nggak susah mencapai mencapai sotapan aja susah kan. Susah. Ya karena halangan egonya sangat kuat menghalangi dia untuk membaktikan dirinya, menghormati anaknya, anaknya itu yang tunggal itu dengan sepenuh hati. Nah, nah itu yang sulit. Makanya praktek yang sulit di Wajrayana itu menganggap semua makhluk itu adalah ibu kita sama menganggap guru kita itu adalah Buddha. Dua itu, dua itu kata Rinpoche yang paling sulit itu. Kalau itu berhasil ditaklukkan, nah itu karir spiritualnya masih cepat itu. Dia akan melejit, dia akan cepat sekali bisa hidupnya itu memberi manfaat ke banyak makhluk itu akan cepat sekali. Nah ini pengantar supaya ada gambaran buat nilai besarnya kita di Sumatera ini dan khususnya di Wihara ini harusnya yang membawa nama-nama Dharma Kirti ya. Jadi harusnya itu jagain ajaran ini, ibaratnya itu pewarisnya, ibaratnya idealnya sih harusnya begitu ya. Jadi dijaga betul ajaran ini. Kalau di Bali itu katanya saya dengar kalau di Bali mereka itu masing-masing pulang menjaga warisan guru-guru sebelumnya. Jadi dijagain tuh ada apa aja yang pernah ditulis beliau apa dikumpulkan, dicatat, terus dicari siapa yang punya apa namanya transmisinya. Terus mencari guru itu kita memohon turunkan itu kepada kami transmisi itu entah di Tibet di mana kita belum kan beliau menulis banyak buku, banyak karya itu. Jadi bisa jadi proyek gitu kalau misalnya betul mau serius itu Dharma Kitty sebagai pusat studi ajaran ajaran itu bisa itu kalau mau itu banyak yang belum diterjemahkan karya-karya beliau. Nah, itu lebih betul-betul ini pasti hubungannya negara Indonesia dengan Tibet, dengan India, Guru Atisa dan sebagainya itu menjadi semakin teruji tidak hanya dari sumber-sumber yang bersifat benda mati, tapi dia warisan arus batin ini yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Jadi kita ketemu lagi ke kamu menjagain ajaran Guru Sulang dia apa-apa, kita cari orangnya. Ajarannya masih kamu praktekkan nggak? Coba turunkan ke saya, misalnya begitu, cari gitu. Nah itu baru keren, bener-bener dijaga tuh berarti ajaran itu. Saya minta transmisinya, kemudian nanti dilatih, dilatih. Nah, idealnya itu begitu. Kalau mau serius, itu menjaga Dharma Kirti punya ajaran. Nah, tapi kalau mau campur-campur nggak jelas, ya jadi hasilnya pasti kurang ya. Hasilnya pasti kurang. Hmm. Tapi sebenarnya dari hari ini ya, kalau saya perhatikan ini sebenarnya konsepnya udah bagus ya. Di pagi itu general sekali, jadi umum. Jadi makanya materinya yang umum, lebih makanya ke umum. Terus yang kelas kedua itu dia sudah mulai itu. Oh berarti saya sudah punya guru sekarang. Ada guru Swana Dwipa dan Makirti. Ah, sekarang mulainya gimana? Saya memulainya ngikuti jaga gimana? Ikut kelas yang tadi di jam 11. Oh rupanya saya menghargai itu manusia saya. Terus baru masuk ke sini. Kelas ini lebih ini lagi, lebih mengkerucut lagi. Sudah, kok tadi kan masih ini motivasi saya masih dikasih tahu ada tiga gitu. Tapi kalau udah di sini itu motivasinya adalah sama Sang Buddha. Nangkep ya? Udah beda ceritanya dengan yang dua tadi.
dua tadi itu masih motivasinya gimana sih supaya kita hemat. Saya ngajari hemat kan tadi, belanja online 70% ketipu oleh apa ego. Itu masih orang-orang yang umum itu masih suka begitu. Terus nanti yang di atas sudah mulai dipikir, oh jadi manusia ya, wah jadi orang-orang selama ini berarti aku nggak jelas. Padahal saya manusia itu sudah susah payah dan sekarang saya harus berjuang supaya dapat bertahan gitu. Nanti dia akan dorongan itu kalau kalau dia dengar masuk loh ya. Saya harus menjaga kemanusiaan saya ini minimal gitu. Dia akan begitu karena masih di level yang jalan Theravada. Karena itu sutanya tadi kan ada karena suta. Ya. Nah, nanti terus dia datang ke sini, dia diajar lagi. Udah itu motivasinya aja loh ya. Motivasinya itu sudah ditinggalkan. Yang paling berharga dengan waktu yang sangat pendek itu, saya harus mencapai semasa muda. Jadi, saya harus praktekkan jalan yang paling singkat. Gitu. Nangkep. Jadi kalau serius begitu caranya. Ya bukan berarti kita nanti langsung bisa apa. Semuanya pasti proses. Yang penting kita sudah tahu, oh gitu ya polanya ya. Jadi saya sekarang ketika datang di sini itu sudah nggak ada ceritanya hanya untuk mencari apa tubuh manusia saja, hanya untuk bebas dari kilesa saja, tidak ya. Tapi sama seperti Buddha, selain kilesanya bebas, senantiasa apa namanya memikirkan makhluk lain seperti ibu kandungnya sendiri gitu, ya kan? Makin tanggung jawabnya makin besar. Kalau Wajrayana itu dia dia akan bekerja untuk semua makhluk itu menggunakan sisa hidupnya itu begitu. Jadi ini bukan hanya sekedar kayak kuliah. Jadi kalau kalau kuliah itu di kampus, ini karena membawa nama Dharma Kirti kan. Jadi dia harus kalau saya alam pikiran saya pikir harus ini betul-betul diterapkan tidak hanya sekedar nama. Jadi ajaran itu dibawa untuk bukan akademis, tapi transformasi batin gitu. Jadi kita benar-benar memeditasikannya secara bertahap gitu. Oh gitu. Jadi nantinya kita jelas kehidupan sehari-hari kita itu akan nggak terbuang lagi karena kita sudah ada kerjaan yang apa proyek besar ini untuk untuk menolong semua makhluk itu secepatnya. Yang Dewa Data lahir di neraka itu kita pikirkan gimana beliau supaya cepat keluar dari neraka kayak gitu gitu kan. Jadi bukan hanya untuk apa mengetawain kisah-kisah tadi itu saya bukan untuk merendahkan bukan bukan. Jadi itu karena tahu kita harus tolong gitu. Maksudnya begitu. Bukan untuk bahan cerita-cerita begini kayak omong-omong rasan-rasan apa namanya sakusu bukan. Jadi kita di berenang seandainya saya seperti beliau seperti itu kan masuk neraka ya pasti menderita kan. Jadi makanya kita nggak mau kan harus cepat-cepat keluar kan. Makanya kalau kita ke kebajikan aspirasikan juga kepada beliau itu supaya cepat selesai di nerakanya itu bisa ya. Sekarang sudah ngerti kurang lebih ya. Nah, kita mau naik sepeda kadang nanti jatuh-jatuh. Mau. Kadang-kadang jatuh loh. Naik sepeda kan pernah kan punya pengalaman naik sepeda kan. Terus jatuh jatuh kan. Tapi kalau kita semangat kan tetap nggak kapok. Nggak apa-apa. Resiko kan. Ada resikonya. Jadi kita siap. Resiko terburuk itu udah tahu. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu ya biasa aja. Tetap fokus latihan naik lagi sampai akhirnya nanti seimbang bisa. Nah, yaitu apa? Kita mulai coba baca yang nggak biasa. Misalnya ini yang kebetulan ini dari Suhu Badrayuti yang nyusun. Jadi beliau sangat berwelas asih memikirkan umat yang apa namanya banyak pekerjaan ya sibuk. Jadinya dibuat yang singkat ini untuk Sangha Agung itu. Uja Bakti Wajrayana 6 praktek pendahuluannya itu. Jadi supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lebih lebih pendek, lebih singkat gitu. Jadi berlatih terus gitu, melatih terus ini praktek ini. Itu
Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau mundur? Nggak mau datang kelas segini lagi? Ingat mama kalian kalau mau mundur. Mama. Atau kalau kalian ada masalah dengan mama, mungkin karena musuhan malah benci. Ingat yang orang yang pernah baik pada kalian. Apa yang telah kalian berikan pada orang tersebut. Jadi kuat lagi, berani aku. Ke apa? Meskipun beresiko, saya kena nuklirnya, kena radiasinya, aku saya jalani. Tak apa-apa, demi mamaku, demi orang yang begitu baik padaku. Caranya begitu kalau misalnya takut-takut si apa egonya biar bikin bimbang-bimbang, marahnya bikin bimbang kamu nanti parah nanti ikut model kayak gini bahaya. Mending buat yang gampang aja gitu. Misalnya bisikin gitu. Jadi ingat orang-orang yang begitu baik kepada kita, apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Ya, nanti kalau kita mati belum tentu ketemu kayak gini lagi loh, sebab ya, karena kita tahu sendiri bagaimana kelakuan kita kan, dan tentu nggak ada jaminan kita bisa ketemu kondisi semacam itu lagi, dapat ajaran, ketemu guru yang betul-betul perfect, dan kita terlahir di lingkungan yang menyadarkan kita tentang hal ini. Belum tentu loh, setelah mati ini kita dapat lagi. Itu makanya di kelas tadi, kesempatan tadi, karena kesempatan ini sekali ini datang ke kita, dan kita semuanya modalnya ada, terus mau diapakan gitu, yang sudah di tangan, modal di tangan ini, pencapaian yang sulit dan langka ini sudah di tangan, dipakai untuk yang sepele-sepele, wah sayang banget. Mm-mm. Mengerti ya, ya mengerti ya, kurang lebih pasti mengerti lah ya maksud saya ya, kurang lebih mengerti lah ya. Jadi kalau mau serius, jadi nanti di sini jadi nanti wajarayannya semakin lebih terbuka dan jelas. Kita memang bertahap, jadi nanti apa namanya ada strukturnya yang harus di dipelajari pelan-pelan gitu. Sesuai kitab-kitabnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama Suhu Badruddin dengan timnya itu banyak sekali buku itu, tinggal ini aja dimeditasikan. Artinya dimeditasikan tuh ditransmisikan, kan harus transmisi. Saya yakin banyak banyak yang hadir tuh banyak yang nggak ngerti, meskipun sudah saya berusaha menjelaskan sebisa yang saya mampu, pasti banyak yang nggak ngerti. Karena itu di di sistem ini itu butuh transmisi namanya. Ajaran ini harus dibaca, diulang dari guru yang punya transmisi sebelumnya. Terus saya ulang, baca, nanti nanti baru kebuka tuh simpul-simpulnya pelan-pelan tuh baru terbuka. Kalau hanya dengar gini terus nonton-nonton YouTube itu simpul-simpulnya pasti nggak kebuka. Dia ada sesuatu yang belum klik mesti dia, karena belum ketemu guru yang otentik yang menerima ajaran itu kemudian diturunkan lagi, di- disampaikan lagi gitu. Dia sih, karena itu uniknya Wajrayana itu, dia nggak bisa dicuri itu ilmunya, kan dia nyuri itu dia nggak bisa, hasilnya tuh nggak bisa perfect gitu nanti, karena dia nggak terima transmisinya gitu gitu, pasti nggak bisa dia. Dia cuma tahu teori aja. Jadi kalau intelektualnya pintar dia bisa, tapi hatinya kering. Yang kering, beda. Ini beda. Ya, dia bisa cerdas, bisa pintar, tapi dia nggak nggak hatinya nggak ada transmisi itu, berkah dari guru nggak mungkin dia mempunyai pencapaian seperti yang apa di buku itu, yang ditulis di kitab itu. Karena harus bagaimanapun harus ketemu guru. Sudah dicontohkan oleh guru Atisa. Jadi 13 bulan di laut, kemudian tinggal di sini 12 bulan sama gurunya. Nah, itu udah menyadarkan, udah kasih kode tuh. Gak bisa. Kalau kita main sendiri tuh nggak bisa. Bisa. Jadi wajarnya itu. Makanya jadi cepet. Karena sudah ada yang sudah terbukti. Dan itu
dibantu, ditransmisikan itu dimasukkan, diberkahi murid itu dengan apa yang sudah didapat dari Sang Buddha sampai turun ke guru itu, dari Sang Buddha langsung kemudian guru sisanya ada terus diturunkan. Dan itu yang bikin dia cepat karena kayak tinggal apa namanya di ini pasangan ini aja sudah jadi semua, tinggal dipasang nanti dia tinggal ngelatih gitu. Caranya gitu. Jadi kalau dia belajar sendiri, baca, nonton YouTube, baca buku tebal-tebal, ya dia akan pinter mungkin ya. Kalau memang dia IQ-nya tinggi, dia bisa nulis buku lagi. Tapi hanya pengetahuan. Di hatinya itu nggak ada, karena dia belum harus ngambil bodhicitta dulu. Ada tahapan-tahapan gitu. Rahasianya itu. Jadi nggak rahasia lagi ya jadinya. Masih, masih mau duduk sini, nggak mau pulang. Masih berani kena radiasi. Iya, iya. Hmm. Ya, saya sudah kasih tahu yang penting. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, saya sudah ya sampaikan. Jadi keputusan di tangan yang hadir di sini semua. Ya, yang penting saya sudah kasih tahu nanti mesti ada sesuatunya yang tidak mudah karena ini cita-citanya besar. Pasti karena cita yang tinggi seperti itu kan, makin tinggi anginnya makin kenceng, makin itunya lawannya makin berat. Tapi kalau kita berpegangan terus sama guru dari satu kehidupan-kehidupan lainnya, ya kita tetap aman harusnya. Jadi uniknya, seperti Buddha betul ajaran ini. Meskipun Sang Buddha sudah mencapai sama Sang Buddha, beliau mencari gurunya kan, Kalama yang non Buddhis itu. Dia mau mengajarkan ini. Jadi bagaimanapun sudah terjadi hubungan guru murid itu, meskipun kita nanti sudah mencapai sama Sang Buddha, misalnya Bapak Ibu yang di sini lebih mencapai dulu daripada saya, itu dia tetap menghormati gurunya, meskipun gurunya itu belum mencapai kebudayaan. Uniknya begitu, hebat hubungannya tuh abadi dalam tanda petik itu. Dari satu kehidupan akan ketemu terus, dilanjut terus gitu. Jadi proyek betul-betul jangka panjang yang paling lama kan 16 kali kelahiran kembali. Paling lama, paling cepat satu kehidupan ini. Hmm. Tuh. Nanti kalau sudah jadi, makin dia makin humble, bukan makin arogan. Dia makin makin tidak menunjukkan kayak nggak punya apa-apa gitu. Kayak orang biasa yang acek-acek nggak jelas misalnya gitu. Guru-guru yang tulen tuh malah begitu. Dia nggak menunjukkan pakai tanda-tanda yang aneh-aneh. Bukan begitu. Kalau ajarannya guru Sonal itu begitu. Guru Sonal gitu nggak, dia nggak betul-betul biasa kayak orang biasa aja. Itu uniknya guru Sonal mengajarkan itu ilmunya. Betul-betul mengajari untuk menjadi rendah hatinya tuh betul sekali itu. Itu nggak hanya ngomong, tapi memang mereka guru-guru itu begitu. Yang tulen-tulen tuh nggak kelihatan sama sekali. Betul-betul kayak orang biasa aja. Padahal dia ada nuklir yang dahsyat yang membebaskan penderitaan semua makhluk tanpa kecuali di 6 alam ini. Tapi bermanifestasi seperti orang-orang tua biasa. Di Mosi umurnya sekarang 64 tahun. Yang kelahiran guru sonal di Padang Mageti yang 94 tahun. Dia ngajar biasa aja gitu. Itu ya, ini saya cerita ini supaya membuat oh begitu ya, ada gambaran. Oh harusnya nanti saya kalau ikut ini begitu ya. Oh jadi semakin saya mencapai realisasi makin saya rendah hati berarti ya. Oh gitu ya, 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 ya. Harusnya begitu dalam arus batin kalian tuh muncul, jadi nggak jadi aneh-aneh, habis kelompok jadi kayak eksklusif, nggak mau kumpul sama orang-orang, meninggalin orang yang nggak sealiran, bukan begitu. Jadi biasa aja, normal kayak kehidupan orang-orang biasa itu. Kumpul ya, kumpul biasa itu. Jadi bukan terus jadi kayak dewa yang terbang di awang-awang nggak bisa diajak komunikasi itu, bukan, biasa aja.
jadi manusia layaknya manusia biasa gitu. Cuma cuma itunya mindsetnya sudah sudah di setting di sedemikian rupa itu mengerti apa yang dilakukan, diucapkan, dipikirkan, semuanya selaras dengan dharma. Itu, itu harusnya begitu ya. Oke, tadi ada pesan supaya diterangkan dulu aja ya berarti ya. Jangan puja dulu ya berarti ya. Ya, ya, Ci, ya. Kita kita biar enggak anu ya. Berarti kurang lebihnya ini ya yang harus dilakukan 6 praktek pendahuluan. Jadi kita itu setiap hari itu mesti melatih 6 praktek pendahuluan ini. Setiap hari itu. Jadi praktek ini tuh seperti yang tadi sudah saya katakan, itu bukan berarti kita kalau praktek Dharma itu duduk sembahyang, bukan. Jadi itu sembahyang itu latihannya. Nanti diterapkan di masyarakat. Jadi terus ada tamu lagi sembahyang nggak mau, ada kebakaran lagi sembahyang nggak mau. Jadi harus cepat sikap juga gitu. Kalau misalnya orang butuh pertolongan, ya kalau ayo pembayaran di cut gitu. Jadi jadi bukan berarti terus jadi kayak aneh itu enggak, biasa aja. Jadi di sini ada 6 praktek pendahuluan. Praktek pertama itu kita harus pertama bersih-bersih ya. Umumnya kita kan sudah biasa tuh, apalagi yang nggak males, yang biasa mandiri, cuci piring sendiri, itu mandi nggak dimandiin, mandiin nggak? Mandi sendiri kan? Good boy. Ya. Jadi kalau mandi sendiri, ya apa-apa semua sendiri. Jadi itu dia praktek dharma. Setiap hari itu kita harus membersihkan. Tapi bedanya kalau orang umumnya membersihkan itu dia hanya bersih-bersih luar. Nah, kita itu merenungkan sambil bersih-bersih itu sambil merenungkan ini kekotoran batinku saya bersihkan dan semua makhluk ibu-ibuku karena orientasinya kan sudah sama sang Buddha yang dipikirkan semua makhluk. Jadi ketika melakukan yang sepele kecil itu dia dahsyat diarahkan untuk semua makhluk yang kotor itu. Ketika nyapu diarahkan untuk ke semua makhluk yang sedang mengalami kekotoran-kekotoran jiwa, kekotoran-kekotoran fisik. Kita bersihkan gitu. Altarnya dibersihkan dari debu-debu. Jadi banyak debu-debu kilesa kita dibersihkan gitu. Jadi betul-betul membumi gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang. Jadi ketika kita bersih-bersih itu yang kita lakukan sehari-hari bersih-bersih kamar, bersih-bersih baju, bersih-bersih piring, bersih-bersih badan itu fokusnya sudah berubah, orientasi pemikirannya udah nggak seperti yang di level di bawahnya itu udah beda. Meskipun prakteknya sama, sama-sama bersih-bersih, ya kan? Jadi nggak meninggalkan praktek yang orang-orang yang level biasa itu terus jadi kita aneh nggak dipraktekkan. Makanya yang di Theravada kan tetap dipraktekkan. Kita juga baca suta, dicek di suta, itu tetap dipraktekkan, tapi dengan motivasi yang beda, gitu. Nah, setelah ruangan ini bersih, altarnya bersih, semuanya bersih, rupangnya bersih juga, bersih semuanya. Kemudian kita ini susun persembahan. Persembahan itu disusun secantik mungkin. Jadi cari persembahan-persembahan yang betul-betul murni gitu. Bukan karena supaya dilihat orang itu, ah ini biar kelihatan cakep, apa, biar saya dikira apa gitu. Tidak ada jadi ceritanya. Jadi yang penting nyusun seindah mungkin dan barang-barang didapat itu dengan cara aja yang benar didapatnya gitu. Disusun, dibuat persembahan. Karena itu apa? Latihan berdana kan. Sang Buddha kan ngajarin di paramita pertama itu adalah dana paramita. Jadi tiap hari kita tuh berdana pasti berdana ke sesembahan kita di altar kita itu kan sudah dihidupkan. Jadi bukan patung benda mati biasa. Jadi sama seperti kita ketemu komunikasi ini. Jadi kita melayani beliau gitu. Kayak kita pembantunya beliau gitu. Betul-betul apa bakti gitu. Membuat persembahan, membuatkan teh, membuatkan makanan. Pokoknya yang menyenangkan semua indera-indera ini dipersembahkan. Kain-kain
yang lembut misalnya begitu. Jadi kita punya barang-barang yang kita juga sukai juga kita persembahkan juga gitu. Jadi jadi nggak lari dari yang sehari-hari kita lakukan sesungguhnya kalau menjalani praktik ini ajaran Guru Sunan Ampel itu. Jadi beliau itu betul-betul ngerti situasi. Ya, ya. Kemudian setelah itu eh, kita duduk duduk di hadapan altar kita, duduk dan duduk dengan senyamannya ya. Kalau misalnya duduk dengan pakai wajrasana itu yang teratai penuh itu itu bagus kalau bisa. Tapi kalau enggak ya duduk senyamannya biasa. Jadi duduk senyamannya bisa setengah wajra ya, atau setengah teratai itu. Jadi nggak harus yang silang-silang susah itu. Tapi kalau misalnya bisa itu bagus. Nanti karena ini semua ini dipersiapkan untuk nanti kalau sudah kita cukup cukup ya kita akan dikasih namanya nanti yang ilmu yang tertinggi tadi itu. Ini dilatih dulu yang simple-simple basic itu dijagain gitu. Duduk duduk dengan nyaman dulu, dilatih kan. Kalau masih muda itu tulangnya masih gampang ditekuk. Jadi dilatih sejak sekarang pakai eh, duduk cara itu yogi itu bagus. Kalau masih muda biasanya kalau udah tulang tua agak susah, dia sakit, lebih butuh perjuangan untuk duduk bersila dengan bagus. Nah, nanti bisa bisa belajar yang belajar yoga itu biasanya ngerti tahapan supaya duduk tepat masana itu bagaimana itu dia di yoga diajarin. Itu ilmunya Hindu kan misalnya sebelum Sang Buddha kan ada Hindu mereka pakai yoga dia tetap dipakai gitu. Jadi kita nggak lari dari yang sudah ada dari pemanfaatan tapi dengan motivasi yang beda lagi. Ini saya persiapkan untuk saya mencapai sama Sang Buddha loh untuk menolong semua makhluk tanpa kecuali loh. Jadi di arus baliknya itu begitu ya kayak pergi yoga biasa tapi bukan yoga untuk gerak-gerak badan aja asana-asananya aja tapi dipersiapkan untuk yang lebih lebih bermutu daripada itu untuk ego. Nah, saat itu nanti kita mulailah eh, set pikiran. Nah, tadi kan luar ya, jadi luarnya dilatih. Nanti mulai di dalam diarahkan supaya kita kalau misalnya kita punya altar kan dibantu dengan altar. Kalau nggak ada altar kan bisa gambar, foto atau sekarang di HP juga ada gambar gitu. Kalau enggak kan kita menghadirkan itu dalam imajinasi kita, membayangkan bahwa beliau benar-benar hadir. Wujudnya itu ada di depan kita. Kita meyakini beliau itu yang kita layani itu benar-benar hadir di depan kita. Setelah itu eh, kita membayangkan jaraknya dari kita itu beliau duduk setinggi kalau misalnya saya duduknya segini berarti setinggi kepala saya ini. Jadi setinggi yang kepala tahtanya, tahtanya, tahtanya itu tempat duduknya beliau itu setinggi kepala kita. Kemudian jaraknya ke depan itu sepanjang kalau kita namaskara penuh tangannya selonjor gitu. Jadi kurang lebih gitu. Dirasakan kehadiran beliau itu ada di hadapan kita setinggi duduk di tahta. Tahtanya bukan tahta yang anu ya, yang murahan gitu ya. Kita bayangkan tahtanya itu yang dari intan yang paling mahal dia kristal paling mahal ditopang oleh 8 singa. Jadi betul-betul yang terbaik kita persembahkan meskipun hanya membayangkan. Jadi betul-betul yang terbaik ada. Terus beliau di atas tahta itu ada teratainya, kemudian ada matahari, ada bulan. Beliau duduk di atas itu duduk di sana. Jadi itu berusaha menghadirkan sosok itu, bukan hanya jadi tidak patung ya. Jadi betul-betul di dalam arus batin kita itu kita seolah bertemu beliau, dihadirkan gitu. Kemudian beliau memandang kita dengan penuh belas asih. Kita juga dengan keyakinan yang dalam dilihat itu kita kemudian ingat apa namanya bahwa kita ini beruntung punya tubuh manusia ini dan kita juga melihat banyak makhluk yang tidak seberuntung kita.
mempunyai 8 kebebasan ini. Jadi kita menghadirkan mereka duduk bersama-sama menghadap sesembahan yang kita datangkan dalam batin kita tadi. Papa kita di sebelah kanan, mama kita di sebelah kiri. Ya. Kemudian orang-orang yang sangat kita cintai atau kita sangat melekat padanya, nggak mau berpisah samanya, kita taruh duduk di belakang kita. Kemudian orang-orang atau kejadian-kejadian jahat yang akan menimpa kita, kita tempatkan di depan kita. Yang mungkin nanti kita akan dirampok karena karma lampau kita kan seperti Bante siapa? Angulimala dikeroyok itu. Kita tempatkan nanti para pengeroyok-pengeroyok itu ditempatkan di depan kita. Nanti mungkin kita akan mati dikeroyok, ditempatkan di depan kita. Jadi semua yang akan terjadi yang buruk atau yang kita nggak suka itu ditempatkan di depan kita. Dibayangkan semuanya dalam bentuk manusia. Dibayangkan semuanya dalam bentuk manusia. Nah, itu. Begitu juga Dewa Data yang lahir di neraka itu dihadirkan di sini sebagai ayah kita, dalam wujud ayah kita. Kemudian makhluk penghuni neraka lainnya itu juga semuanya tanpa kecuali. Kalau yang perempuan, ibu kita. Nangkep ya. Jadi kita benar-benar digunakan batinnya itu untuk yang jelas tujuannya. Setelah itu duduk kan, dan nyaman kita bersama-sama. Bersama-sama berlindung. Mohon perlindungan pada Buddha, pada Dharma, pada Sangha, dan pada guru kita. Karena mereka lah yang sudah terbebas dari segala macam penderitaan ini. Dan kita belum. Ya kan? Dan banyak penghuni makhluk samsara itu belum bebas. Belum mencapai sama sang Buddha. Jadi kita datang berlindung. Berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di sarana kan. Yang Theravada punya dipakai kan. Jadi dipakai semua, tenang aja. Jadi kita nggak akan meninggalkan, nggak akan mempertentangkan ajaran-ajaran itu. Luar biasanya begitu. Terus kita nggak akan meninggalkan orang tua kita. Kadang-kadang belajar agama malah sama orang tuanya musuhan. Kok aneh kan? Kok malah nggak sayang sama orang tuanya. Malah jadi musuh. Malah nggak boleh karena beda aliran dan sebagainya. Kan lucu kan? Ini enggak. Jadi semua orang tua kehidupan kita sekarang. Gitu. Meskipun beliau sudah meninggal, tetap dihadirkan. Gitu. Ya. Itu baca pelindung dan akhirnya terus baca selanjutnya itu kita sebagai pemimpinnya membimbing mereka dengan nada ini ngajak mereka semua itu supaya setahap demi setahap mulai nanti berlindung apa apa catur catur apa namanya 4 kemuliaan tanpa batas kalau bahasa Indonesianya meta karuna mudita UPK itu dibangkitkan itu sehari-hari itu loh bayangkan sehari-hari gitu loh minimal 2 kali loh sehari pagi dan sore coba bayangkan kalau apa nggak seperti Buddha sebenarnya itu orang yang bisa melakukan seperti itu setiap hari waktu makan nanti ada ceritanya tapi ini untuk latihan puja dulu itu begitu loh pikirannya itu dilatihnya itu kalau benar-benar mempraktekannya ya tapi kalau hanya baca hanya bunyi yang karena terpaksa ya 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 meskipun namanya aja baca Lena tapi hatinya karena paksa bukan karena sadar ngerti ini saya harus nolong ini mereka nih gesit nih apa IGD di atasnya IGD apa ini darurat darurat karena masuk alam rendah kan harus cepat ditolong nggak ada pikiran ke teman-teman misalnya ketermendesakan seperti itu kayak santai santai aja ini enggak jadi kita tetap tenang tapi terarah fokus betul siapa yang akan menyerang kita baik pada kita semuanya dikendalikan dikondisikan oleh karena itu nanti pertanyaan bapak yang tadi yang waktu yang kok kenapa guru-guru besar itu kok matinya tragis Buddha nggak mati tragis misalnya keracunan itu bukan bukan sesuatu yang apa namanya petaka kalau sudah batinnya sudah murni itu ya Pak ya
Zamon itu bukan bukan pertama. Dia mau mengajari muridnya dengan itu terjadi pada dirinya begitu. Dia mau mengajari. Para guru-guru besar itu mengajari. Jadi kamu jangan takut kalau menghadapi diracun, disalib, dibunuh dan sebagainya. Jangan takut. Kalau orang punya iman, kalau orang agama mereka bahasanya gitu, kalau kita sadar, nggak akan takut. Karena ini hanya mengajari aja untuk mengajari, untuk pembelajaran bagi sekitar yang nanti mengikuti saya. Nah, sama agama lain kan juga nggak menyerang kan, kita nggak menyerang kan, udah ngerti kan, coba rasakan ini beda. Jadi kita betul-betul hidup tuh nggak ada musuh kalau belajar ilmu ini itu, nggak cari musuh, nggak belajar musuh, kita fokus mau nolong. Ya, empat kemuliaan tanpa batas, kemudian nanti memberkahi persembahan tadi kan mungkin persembahan tadi mungkin ada cacat-cacatnya, nanti diberkahi dulu, dia dibuat murni. Kemudian dilipat gandakan. Jadi yang nampak ini kan jumlahnya segini, tapi ketika kita meditasi itu jumlahnya tak terhingga. Jadi berapapun budaya yang hadir di sini, tidak ada yang kekurangan. Semuanya cukup, bahkan mungkin lebih jadi. Jadi para Buddha yang dahulu kala mereka diundangkan kita undang supaya menikmati persembahan ini, berapapun jumlahnya karena dibaca mantra itu dia cukup, nggak akan kurang. Jadi kita nggak khawatir. Nah, gitu. Jadi nggak, kalau di Buddhis yang wajar ini mainnya di batin ya, bukan di tampak luar. Di batin lebih utama daripada yang tampak luar. Karena yang mengalami nanti batin ini, kita senang atau susah, pertanyaan adik yang tadi, kan, kan kita nanti lupa, batin ini kan terus ke bawah dari satu gedung ke gitu. Jadi makanya dilatih dari sekarang sebelum kita mati. Jadi ketika nanti itu apa musuh-musuh datang itu kita udah sudah hadirkan, kita udah nggak takut, dulu hadirkan yang nanti bakal membunuh saya udah dihadirkan waktu duduk meditasi itu, yang nanti bakal menipu saya karena dulu saya pernah menipu kan, maksudnya gitu, dihadirkan di depan kita, itu semuanya udah siap, kita udah kita rancang sedemikian rupa, dan kita mohon para Buddha semuanya hadir untuk membackingi kita. Jadi ketika kita hadir itu betul-betul damai, nggak ada sekali membenci ke mereka, ini nggak ada. Semuanya sudah dikondisikan dengan kekuatan pikiran kita sama berkah dari para suci. Karena kita taat ya, kita merendahkan hati, kita mau bakti, mau ngikutin, nggak sok pinter itu. Pasti itu lebih gampang beliau nolong kita. Jadi kalau kita sok pinter, pakai cara-cara yang suka-suka kita, ya udah susah nolong. Meskipun beliau hadir di sini, nangkep ya itu. Jadi ada pakemnya terus. Setelah diberikan nanti dipersembahkan, kemudian kita mempersembahkan persembahan lagi mandala. Mandala itu eh, segala segenap isi semesta raya itu yang paling baik di mata orang duniawi maupun para dewa itu. Jadi, apapun yang dinilai itu sangat berharga. Mungkin kita orang kaya kan yang berharga kan misalnya intan itu ya, jangan itu. Ya itu bayangkan juga intan. Mungkin para dewa beda lagi, amerta, amerta keabadian. Ini dipersembahkan juga. Terus semua yang baik para dewa dan manusia dan seluruh makhluk itu berharga, ini kita persembahkan kepada sesembahan kita itu. Karena kita sudah yakin total gitu. Makanya bikin mandala namanya itu. Lalu nanti kita juga mohon berkah. Ya. Jadi berkah itu adalah gini, ketika kita mohon itu sesuatu yang jelek, orang lain lihatnya jelek, itu jadi berkah. Seperti Bapak tadi melihat Yesus disalib, kan jelek. Kemudian Buddha diracun, kan jelek. Tapi bagi para suci itu jadi berkah semua, dibalik aja. Jadi nggak ada macam, makanya nggak ada nggak ada menderitanya, nggak ada.
Kalau orang yang masih samsarik melihatnya, gitu ya menderita. Tapi sudah disetting kan semuanya, sudah disetting oleh batin ini sudah disetting. Itu. Ini dilatih loh tiap hari loh, bayangkan loh. Kalau orang seperti apa enggak itu seperti Buddha hidup. Makanya kan wajar kalau kita menganggap guru kita Buddha. Karena dia selalu latihan ini gitu loh. Makanya kita jadi nggak susah harusnya. Tapi kan memang susah pada kenyataan. Apalagi kalau ketemu yang gurunya itu misalnya kuala gitu. Atau yang pelit gitu. Kan macam-macam. Jadi menampakkan itunya perilakunya itu bisa macam-macam gurunya itu bisa kayak bikin hambatan kita tadi untuk makin fit dan total untuk mendukung beliau itu, untuk menyerahkan hidup kita kepada beliau itu makin sulit kan mungkin. Kalau kita lihat jelek-jeleknya aja gitu. Nah, setelah itu memohon berkah, kemudian juga akhirnya nanti kita makin dekat kepada beliau dan nanti pada akhirnya kita bersama-sama baru membaca mantra. Jadi ketika sudah baca mantra itu kita sudah punya basic yang jelas. Mantra ini karena udah dahsyat kan, kuat kan, dipakai untuk apa? Yaitu tadi menetralisir semua pun apapun ini yang akan bakal terjadi kepada kita dan semua makhluk itu. Supaya mereka tetap tenang, tentram, damai apapun yang mereka alami. Entah di neraka, entah di alam binatang, di apapun. Mereka tetap tenang dan menjalani hukumannya dengan tenang dan cepat selesai. Dan nanti ketemu ajaran ini dan mempraktikkan ajaran ini dan mereka juga jadi Buddha. Jadi penghuni neraka itu bisa jadi Buddha. Nanti Dewa Data kan diramalkan oleh Sang Buddha, beliau akan menjadi Paceka Buddha. Jadi kalau ajaran lain mengajarkan itu sudah abadi di sana, di Buddhis enggak. Tapi bukan berarti saya mengajarkan supaya masuk neraka, bukan begitu. Di ajaran ini itu artinya jangan putus asa. Jadi bisa bisa berubah kalau masuk sana, tapi jangan mau masuk ke sana gitu. Kalau sekarang sudah ada waktu manusia itu ya seperti itu lalu bacaan habis itu kita semua bisa apa apa mereka bisa pulang ke tempat masing-masing sudah selesai dan mantra selesai mereka kembali ke kediaman masing-masing dan nanti Rupang itu jadi Rupang biasa lagi jadi tidak hidup lagi jadi kayak ruang biasa aja jadi kalau orang-orang macam-macam sama ruang itu dia nggak akan membuat bahaya tidak membuat bahaya orang itu jadi karena sudah dibuat biasa lagi mereka sudah pulang ke alam suci mereka masing-masing atau begitu tanda kurang lebihnya begitulah jadi kita membayangkan dan kita kembali ke keadaan normal seperti kehidupan sehari-hari di bawah berkah dengan beliau apa dengan berarti selesai puja itu ya kita lakukan aktivitas seperti ya kita sebagai ibu rumah tangga dengan pemikiran yang sudah terberkahi sebagai murid ya murid sebagai anak yang baik semuanya jadi baik gitu dan memikirkan banyak makhluk. Nah, nanti masuk lagi karena kan udah ketemu itu biasanya kan ada yang negatif banyak nah kita terpapar lagi kan yang ini jadi energinya jadi berat badan kita jadi berat nah, itu dicas lagi lewat ini tadi meditasi gitu itu saya latihan dia untuk ngecas supaya kita punya power lebih gede lagi untuk menghadapi yang di luaran itu prosesnya untuk itu makanya kalau di Islam itu 5 kali ya ngecasnya. Nah, di sini tuh biasanya pagi dan sore dicas